Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini jangan lupa lakukan kebaikan di setiap kesempatan yang kalian punya, sehingga kalian menjadi anak yang bermanfaat bagi orang lain. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita belajar, yuk kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, muatan PPKN tentang pengamalan sila-sila Pancasila. Tujuan pembelajarannya yaitu menganalisa penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, yuk kita bersenang-senang dulu dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya yang pertama yaitu sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa anak-anak? Bintang. Nah, bagaimana penerapan sila pertama dalam Pancasila? Perhatikan gambar ini, tentunya kalian sudah melakukan ya setiap mau belajar, membiasakan diri berdoa sebelum belajar. Ini yang akan menambah ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian contoh lain penerapan sila ke-1 Pancasila. Yang pertama, percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi dengan mempercayai adanya Tuhan, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, memeluk suatu agama atau kepercayaan tertentu. Pada hari ini anak-anak beragama Islam, berarti itu sudah menerapkan sila pertama Pancasila. Agama menjadi bagian dari identitas diri kita karena kita percaya dan bertakwa kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, ketika anak-anak sudah memeluk suatu agama tertentu, maka kita harus menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang ditetapkan oleh agama. Nah, jadi tidak asal kita beragama saja, tapi bagaimana dengan beragama itu kita bisa meningkatkan ketakwaan. Dan yang keempat, anak-anak meningkatkan rasa toleransi di masyarakat. Tentunya di masyarakat kita banyak perbedaan di antara pemeluk agama yang bisa menjadi sumber konflik atau masalah apabila tidak ada sikap toleransi. Nah, apa sih toleransi itu? Toleran artinya saling menghargai dan menghormati agama masing-masing. Jadi ketika pemeluk agama lain beribadah, maka kita harus menghormatinya, tidak boleh mencaci maki. Yang kelima, anak-anak menjaga kerukunan antar umat beragama. Saat melaksanakan kegiatan keagamaan, setiap orang harus ikut menjaga agar tidak terganggu, sehingga kehidupan menjadi lebih rukun, tertib, dan aman. Nah, inilah contoh-contoh penerapan sila pertama Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu penerapan sila kedua Pancasila. Ayo, apa bunyi sila kedua Pancasila? Hebat. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Nah, sila kedua Pancasila ini tentunya punya makna, yaitu pengakuan bahwa
setiap orang itu mempunyai derajat yang sama dan setiap warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Nah, apa nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua? Mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Jadi dengan sesama manusia kita tidak boleh menghina. Apapun kondisi mereka, kita harus saling menghormati. Yang kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan itu banyak, menolong teman yang jatuh, menjenguk teman yang sakit, membantu korban bencana alam. Nah, ini gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa itu tepo seliro. Berarti kita itu harus menjaga hati orang lain, tidak boleh saling mengejek. Kalau kita tidak mau diejek, maka jangan mengejek orang lain. Kalau kita tidak mau dicubit sama orang lain, maka jangan mencubit juga orang lain. Nah, itu anak makna dari tenggang rasa. Kemudian yang kelima, saling menyayangi sesama manusia. Jadi dengan manusia lain kita harus saling menyayangi. Nah, ini adalah penerapan sila kedua Pancasila. Masih semangat, kita lanjutkan ke penerapan sila ketiga Pancasila. Perhatikan bunyi sila ketiga Pancasila apa anak-anak? Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Nilai sila ketiga adalah nilai persatuan. Persatuan di sini maknanya kita harus menghargai dan menjaga keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Kalian tahu bahwa Indonesia itu mempunyai beragam suku, beragam rumah adat, kemudian budaya, sehingga dengan keragaman ini menjadikan satu tantangan bahwa kita tidak boleh saling konflik, tapi bagaimana kita bersatu. Persatuan ini menjadi kunci utama untuk menyatukan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman yang paling besar. Kemudian nilai-nilai apa yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila? Yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi kita sebaiknya mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Dan yang ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Bagaimana cara kita bangga dan cinta tanah air? Kita mengenalkan produk dalam negeri, kemudian melaksanakan upacara bendera dengan hikmat. Ini sudah contoh kita pengamalan sila ketiga. Dan yang terakhir, mengembangkan persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kita lanjutkan penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku, bangsa, budaya, sosial, bahkan keragaman ekonomi. Nah, adanya perbedaan ini tentunya tidaklah menjadi sebab perselisihan, tetapi bagaimana menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Nah, ini yang terpenting. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu apa tadi? Baik, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, ini anak-anak penerapan sila-sila dari Pancasila, khususnya kita pelajari sila ke-1, sila kedua, dan sila ketiga. Tentunya kalian sebagai pelajar mulailah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kita yang bisa kita laksanakan. Sholat dengan baik, berteman dengan baik, bersatu dengan saudara, tidak boleh bertengkar. Nah, inilah kegiatan-kegiatan yang perlu kita biasakan sehingga kita bisa menjadi anak atau pelajar profil Pancasila. Baik anak-anak, agar bermanfaat belajar hari ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.